Suara kami terdengar jelas ya. Kalau terdengar jelas jempolnya dua-dua gini. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Dan saya percaya juga bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan sama-sama kita berdoa sebelum kita akan mulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sebab Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan mulut kami penuh dengan sorak-sorai. Dan kami percaya kami sedang menabur sesuatu hari ini, yaitu kami menabur sukacita, kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan balas itu dengan kesetiaan-Mu kepada kami, yaitu anugerah-Mu yang luar biasa. Dan terus memberkati setiap kami, keluarga kami, masa depan kami, studi kami, anak-anak kami, keluarga kami. Semuanya Tuhan pelihara. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan telah pulihkan aku. Keadaanku seperti mimpi. Mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai. Apa yang telah kutaburkan dengan mencucurkan air mata, telah menuai dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha besar. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha besar. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha besar. Tuhan telah pulihkan aku. Keadaanku seperti mimpi. Mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai. Apa yang telah kutaburkan dengan mencucurkan air mata, telah menuai dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha besar.
kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha Besar. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha. Biar musik saja memainkan pujian ini, masing-masing kita di rumah-rumah dimanapun ada, mari renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari renungkan kebesaran Tuhan, saudara. Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus, Engkau Tuhan. Mari nyanyi sama-sama, mari nyanyi sama-sama. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha Besar. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Come on, yes, once again, sama-sama. Aku mau memberitakan, aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar. Yesus Maha Haleluya. Kau Maha Besar, perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan, saudara. Nyanyikan nyanyian baru. Mari kita bermelodi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang kami alami saat ini, kami hanya lakukan bagian kami,
menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Kau Yesus. Haleluya. Oh, shalalalalala. Yesus Kau besar. Kami nikmati hadirat-Mu mengalir bagi kami. Oh Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari dari awal sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati yang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh. Mari angkat tangan saudara. Ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu, kami menang bersama-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami menang, kami menang bersama-Mu. Iman kami tetap teguh, percaya. Iman kami tetap percaya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Waktu kami tetap mengangkat tangan kami, waktu iman kami tetap teguh bersama dengan Tuhan, kami perkatakan hari-hari ini Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, kami perkatakan kami menang bersama dengan Tuhan. Gak ada Tuhan di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Gak ada ya Tuhan, gak ada. Hanya kasih Tuhan yang terus melingkupi kami, membebat hati kami, memulihkan yang terluka, membangkitkan yang tersungkur. Hari-hari ini ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Wow. Indah hadirat-Mu atas kami Tuhan. You're so beautiful, oh God, you're beautiful. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang juga di rumah-rumah katakan I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Dia indah saudara. Engkau indah Tuhan. For your name is
is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Dalam bahasa Indonesia, katakan nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Come on, pujian bagimu. Apapun keadaan saudara, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami lakukan bagian kami Tuhan, kami lakukan nyanyi pujian. Oh, kami hanya memuji, kami hanya menyembah Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name. One more time, sekali lagi. Come on, mari angkat suara, angkat tangan kita. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. Come on. For your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Kita berikan sorak-sorai di mana tempat kami masing-masing. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Your name is great. Your name is great, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Engkau besar ya Tuhan, Engkau besar ya Tuhan, Engkau besar. Haleluya, haleluya. Saya menyerahkan dalam doa dan firman Tuhan kepada hamba-Nya. Oh, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua.
Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh akan menjadi rema yang hidup. Sehingga setiap kami yang hadir malam ini, kami sungguh-sungguh boleh menangkap hati-Mu, boleh berjalan dalam kehendak-Mu, dan betul-betul menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Berbicara untuk kami Tuhan malam ini, biar firman-Mu akan menjadi rema. Kami siap dan terbuka, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom sekali lagi kepada saudara-saudara seiman semua di Persekutuan Doa Raja Wali. Yang luar biasa, ini pertama kali saya boleh diberi kesempatan sekaligus kepercayaan oleh teman-teman di PD Raja Wali secara khusus. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gembala Pak David Lukman, juga beberapa pengurus yang luar biasa untuk kesempatan dan kepercayaannya. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tinggal 1 bulan lebih lagi ya, kita akan meninggalkan tahun 2021. Harapan saya sekalipun di tengah kondisi COVID, tetapi sekarang kita udah melihat mulai ada perbaikan. Harapan saya bahwa kita kiranya mengakhiri tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan kita mengawali tahun depan dengan Tuhan. Nah, banyak orang mengakhiri tahun dengan barbekyuan, mengakhiri dengan menyalakan kembang api. Saya berdoa PD Raja Wali mengakhiri bersama dengan Tuhan. Artinya setiap tahun, setiap akhir tahun saya selalu menyediakan waktu untuk menyepi dengan Tuhan, saudara. Karena bagi saya merasakan penting sekali kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sama seperti sebelum COVID ini semua terjadi di akhir tahun 2019, saya menyampaikan kepada beberapa persekutuan mengenai pesan Tuhan dalam 1 Raja-Raja mengenai kisah Elia yang disuruh Tuhan sembunyi di tepi sungai Kerit. Karena sebentar lagi akan ada terjadi kekeringan. Dalam bayangan saya tidak pernah terfikir bahwa kekeringan yang ada terjadi adalah bentuknya COVID. Karena saya pikir pada waktu itu, mungkin kekeringan yang terjadi adalah krisis moneter, seperti itulah kira-kira. Tidak pernah terpikirkan oleh kita semua bakalan kita itu dalam sejarah hidup kita tuh ngalamin seperti hari ini. 2 tahun ini boleh dibilang merupakan tahun yang berat, tahun ujian, tahun proses, tahun pembentukan bagi semua orang, baik besar maupun kecil, dari kalangan apapun, semua mengalami pengujian. Tapi di satu sisi, di tahun ini, saya juga melihat, saudara, bahwa banyak orang-orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan, karena banyak hal yang terjadi, baik dalam kehidupan mereka maupun finansial, banyak. Bahkan saya membaca satu survei bahwa sejak COVID ini jumlah angka perceraian juga naik. Saya jadi berpikir kenapa ya kok angka perceraian naik? Mungkin karena suami istri stres, sehingga terjadi pertengkaran, KDRT, dan sebagainya. Tetapi di satu sisi yang lain saya juga melihat banyak anak-anak, orang-orang yang dimenangkan kepada Tuhan. Mereka di situ ketemu Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat kehadiran Tuhan secara real. Makanya penting banget Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tahun ini, kita itu bisa meminta pimpinan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini masih November dan belum sampai akhir tahun banget. Tetapi ada beberapa hal yang saya dapatkan, yang saya sudah sampaikan kepada beberapa persekutuan doa. Bahwa saya merasakan bahwa tahun 2022 itu saya bilang kepada beberapa persekutuan doa, kita harus siap-siap karena akan yang saya rasakan akan terjadi gimana ya, seperti perjalanan di padang gurun, kita tidak tahu tiba-tiba ada kondisi air kering, tidak ada air. Terus kemudian tiba-tiba terjadi masalah, sesuatu musuh di depan. Jadi saya bilang
saya belum terlalu persis tahu menangkap apa yang Tuhan mau, tetapi yang saya tangkap bahwa salah satunya akan terjadi hentakan-hentakan, akan terjadi kejutan-kejutan, seperti orang main jet coaster ya, nggak tahu tiba-tiba jedek gitu, tiba-tiba jedak gitu ya kan. Itu akan terjadi seperti itu. Namun yang saya ingatkan kepada beberapa orang bahwa sama seperti main jet coaster, sebetulnya hentakan itu cuman bikin kita kaget sebentar, tapi sebetulnya bagi kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Sama seperti ketika orang Israel diizinkan mengalami tidak ada air, kemudian terjadi mara, air yang pahit, tidak lama kemudian Tuhan juga menyediakan Elim. Sama seperti itu. Dan di padang gurun juga ada penyertaan tiang awan dan tiang api. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Dan saya mau mengajak malam ini satu message sederhana dan tidak kebetulan juga malam ini saudara juga akan melakukan perjamuan kudus. Saya ajak membuka dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, saudara. Yosua pasal yang ke-6. Kita lihat dari kitab Yosua pasal ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Oke ya. Ayat yang kedua, saudara ya. Ayat yang kedua. Kita akan baca dari ayat pertama, Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kota Yeriko ini tertutup, tidak bisa masuk, tidak ada orang masuk, tidak ada orang keluar. Sedikit-sedikit mirip ya dengan banyak lockdown yang kita udah alami selama 2 tahun ini karena COVID. Tetapi ayat 2 ada satu kabar gembira yang Tuhan taruh, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Perhatikan kata-kata pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, sesuatu yang kelihatan terlalu sulit dan muluk untuk kita taklukkan. Tetapi satu janji Tuhan yang luar biasa, saya percaya ini akan kita alamin di tahun depan. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan I have given you. Aku telah memberikan kepadamu. Jadi ada penggunaan tenses present perfect. Kata tenses present perfect itu untuk menunjukkan sudah dikasihkan, sudah diberikan kepadamu Yeriko ini. Jadi saya terlalu percaya tahun 2022 akan terjadi kemenangan buat kita. Telah kuserahkan ke tanganmu Yeriko ini. Tapi bagi sebagian kita mungkin kita berpikir gini, mana diserahkan, wong di depan mata masih jelas Yeriko itu tertutup. Mana diserahkan, wong di depan mata jelas-jelas keadaan belum berubah, masalah belum selesai, persoalan masih belum mengalami kemenangan. Mana kok Tuhan itu bilang aku telah menyerahkan. Saudara, percayai satu hal bahwa ketika Tuhan itu memberikan sebuah janji, maka secara alam roh, secara supranatural itu sudah diberikan, sudah dikasih, walaupun fisiknya belum melihat. Kalau saya meminjam bahasanya teman-teman hamba-hamba Tuhan dulu di Patra, mereka sering memakai kata-kata begini, sampai janji Tuhan itu betul-betul menjadi daging, menjadi real, menjadi nyata. Dan saudara, ada satu janji yang luar biasa, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk nyampaikan kepada teman-teman. Anda tandain dulu Yosua pasal 6. Saya ajak melihat di dalam kitab, kita lihat ya, Yosua, tandai dulu Yosua pasal 6, kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja. Kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja, Bapak Ibu ya. Ada satu pesan yang 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-14.
Saya tahu bahwa selama hampir 2 tahun ini, karena kondisi Covid, banyak sekali, orang-orang tuh kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha yang jatuh bangkrut, banyak banyak area ekonomi itu kena imbas dan sebagainya, orang cari kerja juga susah. Tetapi ada satu janji yang amazing pada tahun depan, ayat 14 ini Bapak Ibu, saya waktu baca ayat ini saya sempat berpikir begini, too good to be true. Saya masih ingat di akhir tahun 2019 ketika Tuhan bicara tentang Elia di Sungai Kerit, saya tuh bilang begini sama teman-teman, di luar itu kekeringan, tapi Elia di tepi Sungai Kerit tidak pernah kekeringan. Ada air dan dikirimin makanan sama makanan dari burung gagak, lewat burung gagak, yaitu roti sama daging. Sementara yang lain kekeringan, Elia itu tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya tuh melihat Elia itu sepertinya tidak, dalam tanda kutip itu tidak terkena imbas dari kekeringan sama sekali. Saya bilang sama teman-teman di akhir tahun 2019, saya merasakan bahwa ini tuh ibaratnya seperti orang tuh jalan di Taman Eden ya. Di Taman Eden, orang itu dikungkung di dalam Taman Eden. Karena saya tuh melihat begini, pada waktu akhir tahun itu saya cerita gini, Anda lihat Elia di tepi Sungai Kerit, ada keanehan dari cerita Elia di tepi Sungai Kerit. Anehnya gimana? Kalau Anda baca Bapak Ibu cerita ini, setelah Elia di tepi Sungai Kerit, kelanjutan ceritanya adalah janda Sarfat. Dia ketemu janda yang punya tepung tinggal segenggam. Kenapa dia punya tepung tinggal segenggam? Kalau Anda membaca kisah itu lebih jauh, Anda akan tahu bahwa janda Sarfat ini wanita di Sarfat ini orang kaya. Kalau Anda membaca terus, itu Anda akan tahu bahwa orang ini bukan orang miskin. Jadi janda Sarfat inilah yang nanti kemudian sering menampung Elia di rumahnya. Orang ini orang kaya, Bapak Ibu. Tetapi rupanya kondisi kekeringan yang sangat panjang membuat sampai Alkitab itu menuliskan tepungnya itu loh, tinggal segenggam. Loh, Bapak Ibu orang kaya, tapi tepungnya tinggal segenggam. Itu berarti benar-benar ngalamin terjun bebas secara finansial. Terus saya tuh bilang sama teman-teman di akhir tahun 2019, saya tuh bilang gini, ini loh yang Tuhan kasih. Tahun depan kita tuh akan menghadapi kekeringan. Tapi aneh, ada orang-orang kayak Elia yang ditaruh Tuhan di tepi Sungai Kerit, dan waktu ditaruh Tuhan di tepi Sungai Kerit itu seperti eksklusif, dia ditutup seperti kena lock, dia terkunci di tepi Sungai Kerit itu. Anehnya tuh begini, kenapa air di Sungai Kerit itu tidak mengalir keluar? Itu yang tidak masuk akal. Terjadi ada sebuah keanehan atau supranatural di sini. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau air itu mengalir sampai keluar, kenapa orang-orang di sekitarnya, orang-orang di luar itu tidak dapatkan air? Sampai mereka kekeringan. Karena kalau air Sungai Kerit itu udah keluar, kan mestinya cinglinya nih. Logikanya orang-orang itu akan ketemu air untuk tanam, untuk bercocok tanam. Tetapi pada kenyataannya tidak lama setelah Elia keluar dari tepi Sungai Kerit, Elia itu jalan ketemu janda Sarfat. Berarti kan lokasinya nggak terlalu jauh. Kenapa air itu nggak ada? Kan berarti mereka ngalamin kekeringan. Sampai tepung aja tinggal segenggam. Berarti mereka nggak menikmati air itu. Berarti saya tuh cerita gini, berarti berkat yang dialami oleh Elia itu eksklusif sekali, hanya untuk Elia seorang. Jadi berkat air yang ada di Sungai Kerit itu hanya diperuntukkan Tuhan untuk Elia. Saya tuh ngomong begini sama teman-teman, saya tuh nggak bisa bayangkan ya kok bisa airnya tuh nggak dinikmati oleh orang-orang lain. Kalau bisa dinikmati orang lain, saya terlalu percaya orang sudah pada lari semua datang ke Sungai Kerit, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi kenyataannya nggak ada orang yang pergi ke Sungai Kerit. Berarti ini seperti disembunyikan oleh Tuhan, seperti di-lock, seperti dikunci oleh Tuhan. Lalu saya cerita, untuk menggambarkan ini, saya tuh cerita sama teman-teman itu gini, kalian tahu nggak film Black Panther? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah nonton film Black Panther. Saudara, di film Black Panther itu lakonnya itu ya, tokohnya itu dia berasal dari satu negara, dia berasal dari satu daerah yang namanya Wakanda. Dan di dalam film itu diceritakan tidak ada orang yang bisa menemukan Wakanda. Jadi Wakanda itu seperti ada di dunia yang lain, di bumi tapi nggak kelihatan. Orang awam tidak bisa melihat, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu portalnya untuk masuk ke sana. Lalu saya tuh cerita sama teman-teman bahwa
nanti tahun 2020 ini yang saya rasakan bahwa akan terjadi kondisi seperti Elia. Ada orang-orang tertentu yang akan seperti dipelihara Tuhan, disembunyikan secara khusus dengan setiap berkat-berkat yang eksklusif dari Tuhan, dan orang-orang ini seperti ngalamin kayak di Taman Eden. Artinya tuh gini, kekeringan terjadi di luar, tapi dia seperti nggak kena sentuh dengan kekeringan. Itulah yang terjadi pada cerita Elia di tepi Sungai Kerit. Nah, itu tahun lalu, Bapak Ibu. Nah, dengarkan baik-baik. Ini yang saya rasakan tahun 2022 di ayat 14. Bapak Ibu coba lihat ayat 14. Saya berdoa Bapak Ibu bisa nangkap ini dengan benar-benar. Ayat 14. Nah, ini terjadi sekarang buat janda ini. Janda yang sempat bangkrut itu ya, sampai tepungnya tinggal segenggam. Nih lihat ayat 14. Kenapa dia tepung tinggal segenggam? Karena dia nggak punya tepung lagi, gitu kan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saya merasakan bahwa tahun 2022 masih akan ada pada level-level tertentu tingkat kesulitan yang berimbas dari tahun-tahun lalu ini masih akan berlangsung. Tetapi ada keanehan Bapak Ibu, ada keanehan. Di dalam ayat yang ke-14 dituliskan, tepung di dalam tempayanmu, tepung di dalam tempayan. Nah, tepung ini bicara tentang basic need, Saudara. Kebutuhan dasar, makanan, ya, makanan, pakaian, ini kebutuhan basic. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Saudara, minyak dalam perjanjian lama, saudara ingat cerita wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang seorang nabi dengan banyak utang. Kemudian dia ketemu dengan Nabi Elisa, saudara ingat cerita itu. Lalu Nabi Elisa bilang apa? Pinjamlah dari tetanggamu buli-buli, tetapi jangan terlalu sedikit, pinjam sebanyak-banyaknya. Lalu masuk ke rumah, tutup pintu, dan tuangkan minyak yang sedikit itu ke dalam buli-buli itu. Dan ternyata Alkitab mengatakan minyak itu tidak pernah berhenti. Betul kan ya Bapak Ibu? Sampai buli-bulinya itu habis. Lalu wanita ini menjual minyak itu, bukan menjual buli-bulinya. Nah, minyak itu dalam perjanjian lama itu fungsinya sama seperti uang Bapak Ibu, sama seperti uang. Makanya minyak itu seringkali juga disebut sebagai black gold atau emas hitam karena minyak itu nilainya seperti uang. Ada satu rema yang Tuhan kasih. Saya jujur Bapak Ibu tidak membagikan yang ini kepada semua orang, tapi saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap. Entah gimana, walaupun kesulitan-kesulitan yang ada dari 2 tahun ini, Saudara, itu Elia di tepi Sungai Kerit itu 18 bulan, Bapak Ibu. Elia di tepi Sungai Kerit itu 18 bulan. Lalu dia keluar, waktu dia keluar, itu dia masih menjalanin sekitar 1,5 tahun lagi masa kekeringan. Nah, waktu dia keluar itu, dia ketemu dengan janda Sarfat ini. Yang saya rasakan bahwa akibat atau dampak kelanjutan dari kesulitan karena COVID ini, entah gimana masih akan berlanjut, entah dalam bentuk yang kita khawatirkan yang dalam bentuk mutasi yang baru atau apapun saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu, tetapi dampaknya akan masih berlanjut. Tetapi mungkin tidak separah pada awal-awal, sama seperti ketika Elia di tepi Sungai Kerit tidak separah itu. Tetapi ini yang akan terjadi, tepung di dalam tempayan, basic need, kebutuhan khusus, kebutuhan dasar, itu tidak akan habis. Berarti artinya kebutuhannya itu akan selalu ada aja caranya Tuhan itu menyediakan. Dan yang amazing, minyak, yang bicara tentang duit nih ya, minyak tentang black gold, uang, itu tidak akan berkurang. Bapak Ibu pernah ngebayangin nggak? Makanya saya tuh bilang, this is too good to be true. Saya juga bilang dulu 2019 akhir, wah kalau ngalamin kayak Elia seperti di Taman Eden gitu ya, berkatnya cuma buat dia, terus ketika dia keluar sudah ada berkat yang lain, itu kayak Taman Eden Bapak Ibu, kayak dia tuh nggak terkena imbas dan nggak terkena pengaruh dari akibat kekeringan itu. Saudara, Anda tahu selama Tuhan sembunyikan Elia di tepi Sungai Kerit, Elia itu juga mengalami perlindungan Tuhan. Perlindungan apa? Karena banyak nabi-nabi Tuhan dibunuhin pada zaman itu, pada masa Elia disembunyikan di tepi Sungai Kerit. Itu banyak nabi-nabi Tuhan dibunuhin. Tapi Elia itu selamat. Jadi Elia ini benar-benar mengalami proteksi Tuhan yang sempurna. Dan ini berlanjut di hari-hari ke depan, Tuhan janji
tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli tidak akan berkurang. Pernah bayangin nggak Bapak Ibu, minyak dalam buli itu kan bicara tentang aset, tentang tabungan. Pernah bayangin nggak kalau tabungan tidak pernah berkurang? Jadi artinya itu Bapak Ibu bisa ngerti lah ya, kalau tabungan tidak pernah berkurang berarti diambil, keisi lagi gitu kan, tidak pakai lama, keisi lagi. Makanya saya waktu dapat ayat ini untuk tahun depan, saya tuh bilang gini, wow, this is too good to be true. Kok terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi saya itu prinsipnya gini ya, pokoknya selama bagus saya aminkan saja Bapak Ibu, selama bagus saya amin. Yes Lord, terjadilah padaku sesuai perkataan. Gitu aja ya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu, yang bagus aminkan aja. Salah, enggak salah, pokoknya aminkan saja yang bagus. Amin Saudara. Dan ini yang saya mau siapkan buat Bapak Ibu. Jadi lepas dari kesulitan ke depan masih akan berlanjut, entah dalam bentuk finansial, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk apapun, atau bahkan dalam bentuk mungkin penyakit ini berkembang atau apapun yang akan terjadi. Tapi ada satu janji Tuhan untuk anak-anak Tuhan tertentu, dan saya berdoa anak-anak Tuhan tertentu, termasuk anak-anak Tuhan di PD Raja Wali. Amin. Termasuk anak-anak Tuhan di PD Raja Wali. Tempayanmu yang dipenuhi dengan tepung, katanya tepungnya tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Amin. Saya berdoa kita akan siapkan hati sungguh-sungguh untuk memasuki ini. Dan sekarang yuk kita kembali. Nah, ini salah satu janji Tuhan yang hebat untuk ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, ayat 2, Saudara ya. Tuhan bilang, aku telah menyerahkan Yeriko dan rajanya serta pahlawan-pahlawannya ke tanganmu. Dan sama seperti ketika Tuhan bilang, I have given you. Demikian juga terima dengan percaya Tuhan telah membuat jadi apa yang Tuhan sudah janjikan. Di alam roh itu sudah jadi. Tinggal bagian saudara dan saya memindahkan yang di alam roh, pindah menjadi daging. Mengambil yang di alam roh, pindah menjadi kenyataan. Salah satu ayat lagi yang rema yang Tuhan kasihkan untuk tahun depan adalah Yesaya 22 ayat 22. Aku memberikan kepadamu kunci, Daud, apa yang semua pintu-pintu yang kamu buka akan terbuka juga di surga. Jadi akan terbuka pintu-pintu. Tetapi ingat saudara, tidak semuanya menerima, tidak semuanya ngalamin. Saya berdoa teman-teman di PD Raja Wali ngalamin. Lihat saudara, otoritas yang terjadi apabila engkau membuka, tidak ada yang bisa menutup, dan apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Keren banget ya. Apa yang Tuhan janjikan, tepayanmu penuh dengan tepung, tidak akan habis, minyak di dalam buli-buli tidak akan berkurang. Yes, ya, dan amin. Dan ketika engkau membuka itu dan mengambil itu turun menjadi daging, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika engkau mentransferkan apa yang Tuhan sudah kasih di alam roh dan engkau mengambil alih menjadi kenyataan, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin Bapak Ibu. Namun satu bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Yuk kita lompat. Ke ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan peniup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Ketika Yosua menerima janji kemenangan dari Tuhan, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberikan janji, itu beda sama orang. Kalau orang kasih janji, itu belum tentu ada di depan mata pasti. Tetapi kalau Tuhan sudah kasih janji, aku misalnya, aku kasih kamu janji punya anak, maka anak itu sudah ada. Walaupun belum kita terima secara fisik, secara daging. Nah, saudara, apa yang pertama yang dilakukan oleh Yosua? Di ayat 6, ini yang dilakukan pertama oleh Yosua. Ini yang juga harus kita lakukan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Saudara, ternyata ada satu hal yang kita sedikit seringkali lewatkan. Barisan pembukaan yang dilakukan oleh Yosua ketika mengelilingi tembok Yeriko adalah sebuah barisan yang penting yang namanya peniup sangkakala. Sebetulnya ini juga kita temukan dalam peperangan ketika Raja Yosafat
mengalahkan musuh mereka dengan barisan depan puji-pujian, tetapi kalau Anda perhatikan, selalu peniup sangkakala ini seringkali merupakan hal yang utama yang dilakukan dalam sebuah barisan peperangan. Peniup sangkakala. Nah, kita lihat ya, 7 sangkakala tanduk domba itu ditiup terus-menerus. Bahkan kalau saudara baca kisah merobohkan tembok Yeriko, hari ke-1 sampai ke-6, tanduk ditiup 1 kali sehari. Hari ke-7, 7 kali. Berarti total 13 kali. Dan ketika hari yang ke-7 ditiup 7 kali, itu panjang sekali tiupannya. Apa yang harus kita lakukan menyongsong tahun 2022? Tiuplah sangkakala terus-menerus. Tiuplah sangkakala terus-menerus. Jadi saudara, tema khotbah saya malam ini, tiuplah sangkakala. Apa sih artinya tiuplah sangkakala? Nah, ini yang saya terangkan pada Bapak Ibu. Apa artinya tiuplah sangkakala terus-menerus? Sangkakala atau kalau kita menyebutnya trompet, ya, kita menyebutnya trompet, itu saudara, dibuat dari tanduk domba. Pada perjanjian lama dari Yosua pasal 6 ayat 6, terjemahan lama. Saya bilang terjemahan lama. Yang saya bacakan tadi ke saudara itu terjemahan baru. Terjemahan lamanya dituliskan sangkakala tanduk domba jantan. Itu di terjemahan lama. Artinya singkatnya itu gini. Sangkakala atau trompet itu dibuat dari tanduk domba jantan. Jadi hanya domba jantan yang punya horn yang bisa dipakai untuk sangkakala. Yang harus dilakukan adalah domba itu disembelih dulu. Oke. Percayakah saudara, Yesus juga adalah anak domba? Amin. Yang telah disembelih. Yesus adalah domba jantan. Dia juga telah disembelih. Sehingga tanduk kemenangan diberikan kepada kita. Apa artinya meniup sangkakala? Artinya, dengar baik-baik Bapak Ibu, tiup sangkakala terus-menerus. Artinya, proklamirkan, deklarasikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus terus-menerus. Deklarasikan tentang pengorbanan Yesus terus-menerus. Maksudnya gimana kok bisa deklarasikan? Tidak kebetulan, walaupun ini memang awal bulan, biasanya beberapa gereja maupun PD perjamuan itu di awal bulan. Saya nggak tahu kalau PD Raja Wali apakah juga karena di awal bulan. Tetapi kalau Anda mungkin mendengar sharing saya malam ini, saya berharap Anda akan bisa mengerti betapa besarnya warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tanduk sangkakala harus ditiup terus-menerus adalah memproklamirkan kematian Yesus Kristus, domba jantan itu ya. Memproklamirkan, mendeklarasikan. Kok bisa seperti itu, Bu Ruth? Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau cerita sedikit. Ini kisah nyata. Sampai sekarang belum selesai ceritanya. Ada orang dari negara Chili, namanya Thomas Martinez. Dia punya istri, namanya Ines. Ini orang beneran Bapak Ibu, kisah nyata. Nah, Thomas Martinez ini melakukan kesalahan bikin cek kosong. Jadi dia itu nulis cek kosong. Cek kosong, lalu dia itu ketakutan sampai akhirnya dia itu minggat. Dia itu lari dari negara Chili, lalu dia lari ke Bolivia. Dan tinggal di Bolivia karena dia takut dikejar-kejar di negaranya gara-gara cek kosong yang dia buat. Dia tinggal di Bolivia, dia hidup di Bolivia, sampai akhirnya dia menjadi homeless, gelandangan. Dia menjadi pecandu alkohol, dan dia menjadi pecandu narkoba. Satu kali, ternyata di Chili, istrinya tahu-tahu dapat warisan dari pihak keluarga. Dan warisannya jumlahnya $6 juta US.
Anda kalikan sendiri berapa puluh miliar. Nah, 2 tahun setelah istrinya menerima warisan ini, Ines ini meninggal. Thomas Martinez dan Ines, pernikahan mereka belum pernah bercerai. Ines tidak punya anak. Berarti secara hukum, orang yang berhak menjadi pewaris adalah Thomas Martinez. Karena itulah, lawyer itu meminta jasa dari para polisi untuk mencari tahu di mana Thomas Martinez. Karena dialah pewaris yang sah dari harta warisan 6 juta dolar. Ketika mendengar dia dicari-cari polisi, Thomas Martinez semakin ketakutan. Walaupun dia tahu, dia mendengar rumor bahwa dia dicari polisi karena dia mau terima warisan, tetapi dia berpikir bahwa itu adalah jebakan supaya dia jangan lari lagi. Sehingga akhirnya apa? Thomas Martinez semakin lari, takut dari kejaran polisi. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan di mana Thomas Martinez. Apakah masih hidup atau enggak, juga enggak tahu. Jadi warisan 6 juta dolar yang seharusnya menjadi milik Thomas Martinez hilang dan lewat begitu saja. Cerita ini tragis ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda dapat warisan 6 juta dolar, amazing. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita itu dikasih warisan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita itu tidak mengalami dan tidak menerima. Alkitab berkata, kitalah pewaris sah. Alkitab berkata, kitalah yang berhak menerimanya. Tetapi kita tidak mengalaminya. Warisan apa, Bu Ruth? Ini yang saya bilang, kenapa kita perlu deklarkan kematian Yesus. Karena kita punya warisan di balik kematian Yesus. Bapak Ibu buka kitab Efesus. Saya akan ngajar sebentar ya Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu bersabar, karena ini penting banget. Efesus pasal 1. Yuk, saya singkat aja supaya nggak kelamaan. Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saya ceritakan latar belakang ayat 22. Anda akan tahu kalau Anda membaca dari ayat 15, tapi untuk mempersingkat saya ceritakan saja, saya rangkum. Jadi Paulus itu bilang begini, aku tuh berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan itu membukakan mata kalian, supaya Tuhan itu membuat hatimu tuh terbuka, sehingga kamu itu mengerti pengharapan apakah, fasilitas apakah, kalau saya boleh meminjam kata-kata yang lebih simpel, pengharapan apakah, fasilitas apakah yang telah diberikan kepadamu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana fasilitas ini jauh lebih berkuasa dari setiap nama yang disebut di bawah kolong langit, jauh lebih berkuasa dari segala pemerintahan, jauh lebih hebat dari segala penguasa apapun. Wah, dibilang gitu sama Rasul Paulus. Warisan, pengharapan apakah yang dikasihkan oleh Yesus melalui kematiannya? Ayat 22 jawabannya. Yaitu segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Bapak Ibu, segala sesuatu itu apa? Ya berarti segala sesuatu. Kalau diletakkan di bawah kaki Yesus, berarti kan sudah ditaklukkan. Berarti segala sesuatu yang jelek-jelek sudah ditaklukkan oleh Yesus. Dan Alkitab bilang, Yesus dikasih ke saudara dan saya. Berarti kita dikasih akses kemenangan itu. Nah, apa segala sesuatu? Nah, saya kembalikan lagi. Kembali soal nyembelih domba. Di perjanjian lama, imam itu kalau mau nyembelih domba, ditumpangi tangan. Bukan untuk diberkati. Tapi dosanya dialirkan. Jadi, kan domba itu dikorbankan untuk menggantikan dosanya orang zaman perjanjian lama. Jadi tumpangi tangan, dosanya disalurkan. Jadi dosanya pindah ke domba. Habis itu dombanya ditebas, dipotong.
Berarti domba ini untuk menebus dosa. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi domba ini untuk nebus dosa. Perhatikan baik-baik. Domba ini cara menyembelihnya tidak kayak sekarang hari raya korban. Beda. Kalau sekarang hari raya korban, saya diceritain teman dari suami saya, dia ngelihat dengan matanya sendiri, kan kambing itu berbaris. Jadi mereka dikorbanin satu-satu, kan disembelih satu-satu. Anehnya loh Bapak Ibu, kambing yang di belakang itu ada yang ngeliatin temennya disembelih, terus temennya, maksudnya temennya kambing ya, itu bisa mbak, mbak, mbak. Anehnya Bapak Ibu, Anda boleh percaya atau enggak, kambing yang melihat temennya disembelih ini bisa terkencing-kencing dan sampai pingsan loh. Jadi saya tuh heran loh, kambing tuh bisa pingsan loh Bapak Ibu, karena ketakutan. Itu baru ngelihat loh. Nah, saudara bayangkan, ketika kambing itu disembelih, kan sekarang kalau nyembelih kambing itu pelan-pelan gini, krek 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 gini ya. Nah, itu stres itu sudah sampai Bapak Ibu. Nah, kenapa di perjanjian lama kalau motong domba enggak kayak gitu, langsung tebas set. Jadi sekali tebas mati. Kenapa? Supaya racunnya tidak nyebar. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin. Makanya domba zaman dulu gak ada kolesterol kali ya. Karena cara motongnya gitu. Sekarang kan kambing kolesterol melulu, saudara ya kan? Kok makan kambing hati-hati kolesterol. Karena cara motongnya krek 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 krek. Jadi kambing udah stres dulu. Belum lagi kalau dia udah baris melihat temennya terkencing-kencing sampai pingsan. Wah, itu tingkat kesetresannya, tingkat kolesterol, racun-racunnya tambah udah banyak. Nah, Anda bisa bayangkan? Jadi imam menyembelih langsung set. Artinya apa? Domba zaman perjanjian lama ketika disembelih tidak pakai disiksa. Loh, kenapa saya bilang disiksa? Lah kalau motong gini-gini kan ya disiksa atau Bapak Ibu. Perhatikan, waktu Yesus mati, Yesus disiksa. Betul enggak? Domba itu loh nggak disiksa. Yesus disiksa. Kenapa? Saya kasih tahu. Domba perjanjian lama dipotong untuk nebus dosa. Ditransferkan dosanya manusia, ditempelkan ke domba, terus dipotong. Set, nebus dosa. Bayar dosa. Yesus ditorture, disiksa. Kenapa? Karena Yesus memberikan nilai. Waktu Yesus disiksa, dicambuk, betul ya? Dicabik-cabik, betul kan? Makanya ada ayat yang bilang begini, oleh bilur sembuh. Bilur itu apa? Bilur itu kan habis dicambuk, betul enggak Bapak Ibu? Bilur itu kan habis disiksa. Kalau domba di perjanjian lama nggak pakai disiksa, dia cuma nebus dosa. Yesus pakai disiksa. Kenapa? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Berarti kematian Yesus bukan cuma nebus dosa. Kematian Yesus juga membawa kesembuhan. Kematian Yesus juga membawa efek sembuh. Makanya Alkitab bilang penyakit kita yang ditanggungnya. Sehingga ketika saudara melakukan perjamuan, saudara punya otoritas untuk memerintahkan kepada penyakit, kamu pergi, kamu tidak punya hak menyentuh badan saya. Karena saya sudah dibayar oleh tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik. Itu seharusnya kita kalau ngerti ini, itu warisan kita. Bukan hanya penyakit. Kutuk kita udah ditanggung. Bukan hanya kutuk, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Orang menerjemahkan begini, itu miskin rohani, Bu. Loh, miskin rohani gimana? Masa Yesus menjadi miskin rohani? Yesus dalam hidupnya tidak pernah miskin rohani. Yesus rohaninya selalu full. Mana mungkin dia menjadi miskin rohani? Saudara, kata miskin betul-betul salah satu pengertiannya punya pengertian materi. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi diberkati. Cenglinya mana ada papa yang ingin anaknya itu susah. Mana ada papa yang ingin anaknya itu banyak penyakit. Mana ada papa yang ingin anaknya itu punya banyak utang.
Adakah orang tua di tempat ini yang kalau anaknya punya banyak utang, bangga, terus Anda bilang begini, tahu enggak anak gua punya utang berapa? Hebat tuh anakku tuh, utangnya banyak. Anakmu utangnya berapa? Kalah sama anakku. Enggak ada orang tua gila kayak gitu. Kalau manusia aja bisa punya pemikiran seperti itu, Anda kepengen anakmu sukses, diberkati, mapan. Betapa lebih lagi Tuhan kita. Kenapa Yesus ditorture? Kenapa Yesus disiksa? Karena Yesus ambil semua penyakit. Yesus ambil semua kutuk. Yesus ambil semua kelemahan tubuh. Amin, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang sekaligus menjadi seorang teman saya, dia tiba-tiba nyeletuk gini, Ruth, kamu tahu enggak kenapa waktu Yesus mati di salib itu kakinya enggak akhirnya tidak dipatahkan? Ya, saya bilang, ya karena waktu itu Yesus sudah mati gitu loh. Benar-benar Yesus sudah mati, kan dipatahkan itu dengan tujuan kalau untuk memastikan mereka tuh betul-betul mati gitu loh kan. Karena itu mau sabat, jangan sampai. Jadi mereka harus memastikan mayatnya itu benar-benar mati. Nah, Yesus benar-benar udah mati, makanya enggak dipatahkan. Betul. Tetapi kamu tahu enggak artinya? Apa artinya? Berarti tulang Yesus tidak ada yang patah. Terus artinya apa? Saya kaget waktu dia bilang gini, seharusnya, ini kalau kamu percaya ya Ruth, apa? Orang Kristen, tulangnya sehat semua, tidak ada yang patah. Berarti orang Kristen harusnya tulangnya tidak kena osteoporosis. Harusnya orang Kristen tulangnya tidak kena artritis. Karena Yesus tulangnya sempurna. Bapak Ibu, ada lebih kaget lagi saya dikasih tahu. Bapak Ibu mau percaya ini atau enggak, saya cuma pengen sharing. Tahu enggak waktu Yesus ditombak, keluar apa kata Alkitab? Darah sama air. Kamu boleh tanya sama dokter. Kamu boleh tanya sama ahli otopsi. Kalau sampai badannya orang itu keluar darah sama air, Ruth, itu artinya jantungnya itu sehat, tidak keracunan. Karena posisi penyalipan itu akan membuat jantungnya itu keracunan dan jebol. Karena menahan berat tubuh. Tapi jantung Yesus tidak keracunan. Berarti kamu tahu apa? Waktu Yesus mati, Yesus juga bayar jantung kita. Harusnya kita ini anak-anaknya punya jantung sehat. Tidak pakai ring. Aduh, saya gini, kaget saya dapat pewahyuan seperti ini hamba Tuhan ini. Bapak Ibu, tapi saya mulai berpikir, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus, termasuk jantung, termasuk tulang, termasuk keuangan, termasuk segala penyakit. Amin Bapak Ibu. Deklarasikan terus-menerus pengorbanan dan kematian Yesus. Bapak Ibu, saya kalau boleh jujur, saya melakukan perjamuan kudus setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan bilang, lakukan ini. Nah, saya ambil nih yang perjamuan saya. Tuhan bilang, lakukan ini as a remembrance. Coba Bapak Ibu lihat kembali. Lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Bahasa Inggrisnya peringatan tuh bukan peringatan. Kalau peringatan itu kita kayak monumen ya, monumen. Tapi bahasa Inggrisnya tuh bukan peringatan, bukan monumen. Bahasa Inggrisnya itu remembrance. Remembrance itu lakukan ini untuk mengingat aku. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengingat, berarti boleh nggak nginget tiap hari? Harusnya boleh dong. Boleh nggak sehari kita nginget 3 kali? Boleh dong, namanya nginget kok. Betul nggak? Kenapa Tuhan mau kita mengingat ini terus-menerus? Tiuplah terus-menerus. Supaya kemenangan betul-betul mutlak kita terima di tangan kita. Jangan biarkan iblis mencuri apa yang menjadi hak saudara dan saya. Tuhan sudah serahkan Yeriko ke tangan kita. Tuhan sudah serahkan kesehatan ke tangan kita. Jangan biarkan iblis itu membohongin saudara dan saya. Sehingga warisan yang seharusnya menjadi milik kita, kita tidak pernah nikmati. Kita tidak pernah terima. Setiap kali saya melakukan ini, saya memperkatakan, iblis kamu dengar ya. Yesus telah mengambil alih semua penyakit.
Penyakit, kamu tidak punya hak di badan saya. Pada waktu saya makan roti ini, saya percaya tubuh saya telah diganti oleh tubuh Yesus yang telah mengalami kematian akibat penyakit. Semua sudah dia tanggung, dan ketika dia bangkit dengan tubuh yang baru, yang sehat, sempurna, yang prima. Saudara, beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ada seseorang yang ikut doa pagi yang kita adakan. Dia terkena kanker stadium akhir, dan kemudian waktu dia terkena kanker, kami sempat menjelaskan tentang bagaimana kita mengerti tentang warisan kita dalam tubuh dan darah Yesus. Dan saudara, dia melakukannya, dan dia mempercayai, dan dia mengerti, dia memahami. Tidak lama kemudian, setelah dua kali mungkin, 2 kali dia ikut kita punya doa pagi, terus 1 kali lagi doa pagi, dia tutup kamera karena dia dalam posisi lagi berbaring tempat tidur karena tidak bisa bangun, karena kankernya udah parah Bapak Ibu. Ketika kita lagi nyembah, tiba-tiba mohon maaf Bapak Ibu, permisi bicara. Tiba-tiba secara spontan kayak tidak bisa dikontrol dari duburnya. Mohon maaf, keluar daging-daging busuk dalam jumlah banyak. Saya dikasih fotonya Bapak Ibu. Dan saya dikasih lihat fotonya pas saya buka pas lagi breakfast. Bapak Ibu bayangkan, pas lagi breakfast, lihat foto daging busuk keluar dari dubur. Anak rohani saya tuh rada kurang aturan kok. Saya tuh ngomong gini, mestinya kan kamu tanya dulu, Cici lagi makan Kak? Foto beginian kamu kasih lihat ketika orang lagi makan, lagi sempurna. Mirip-mirip rendang gitu loh Bapak Ibu. Mirip-mirip model rendang kayak gitu kan. Cuman warnanya merah gitu kan. Aduh, serem banget Bapak Ibu. Tapi itulah kuasa tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda bilang, kita enggak boleh melakukan perjamuan kalau enggak layak. Kita harus membaca konteks 1 Korintus. Waktu Rasul Paulus menegur jemaat pada masa itu, kamu menerima perjamuan dengan cara tidak layak, itu gara-gara dulu itu perjamuannya, rotinya itu enggak kecil kayak gini, rotinya itu gede, dan Bapak Ibu boleh motong terserah Bapak Ibu, boleh nyobek terserah Bapak Ibu. Dan Alkitab dengan jelas menuliskan, Rasul Paulus tuh ngamuk gara-gara apa? Banyak dari mereka sengaja tidak makan di rumah supaya makan waktu perjamuan kudus. Jadi mereka manfaatkan itu untuk makan, Bapak Ibu. Kan lumayan ngirit nggak makan di rumah. Nah, ini yang ditegur oleh Paulus. Kamu makan tuh tanpa pengertian. Kamu makan dengan cara yang tidak layak. Makanya kamu banyak yang sakit. Bahkan tidak sedikit dari kamu yang mati. Bukan karena dipukul Tuhan, tapi karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka tidak menikmati warisan kesembuhan, warisan keajaiban yang Tuhan sediakan melalui akses tubuh dan darah. Bagi saya, ini bukan simbol. Bagi saya, ini as a remembrance, untuk mengingatkan saya, dan untuk mengingatkan kepada iblis, mengingatkan kepada penyakit, bahwa engkau tidak berhak untuk menyentuh badan saya. Itu yang saya katakan. Saya berdoa, mari Bapak Ibu, sepanjang hari-hari ke depan, deklarasikan terus-menerus kematian Yesus. Bapak Ibu, yang namanya deklarasi itu menjadi habit saya. Setiap hari, walaupun ketika saya dalam perjalanan lagi tidak sedang berdoa, saya declare. Saya declare apa? Saya katakan begini. Di Australia orang-orang pada bilang begini, orang internasional kalau cari kerja itu susah, apalagi yang baru pertama kali, kalau belum ada pengalaman. Susah kecuali kalau kita tuh punya kenalan yang bikin usaha, baru kita bisa kerja di tempatnya dia. Tapi saya ngomong begini sama diri saya, aku ini anaknya Tuhan. Aku ini anaknya Tuhan. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus, termasuk berkat pekerjaan. Karena itu aku katakan, buat aku anak Tuhan, aku tidak butuh KKM orang. Tapi Yesus adalah koneksi yang terhebat di atas segalanya. Aku akan gampang mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan akan mendatangi aku dengan mudah. Sebab aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, saya nyoba iseng-iseng melamar kerja. Dan sebanyak itu kerjaan datang ke saya sampai saya bingung untuk menolaknya. Saya mau tantang pada Bapak Ibu, mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, mari kita deklarasikan
Mari kita isi hari-hari kita dengan mulut kita mengucapkan deklarasi. Katakan bahwa aku telah ditebus. Katakan aku adalah orang-orang yang diberkati. Katakan keluargaku diberkati. Katakan anak-anakku diberkati. Anak-anakku mengasihi Tuhan. Anak-anakku cinta sama Tuhan. Anak-anakku takut akan Tuhan. Bapak Ibu, be careful with your mouth. Hati-hati dengan mulut kita. Ketika kita selalu bilang anak-anak kita itu keras, anak-anak ini bandel, anak-anak ini sulit mendengarkan orang tua, maka seperti kata Alkitab, apa yang kamu sering ucapkan, itu yang kamu akan nikmati. Kalau kita sering mengucapkan, anak-anakku bandel, anak-anakku tidak nurut sama orang tua, maka anak-anak akan semakin bandel dan tidak nurut sama orang tua. Mari daripada berkata yang negatif, katakan sebaliknya. Anakku pun juga miliknya Tuhan. Anakku akan dilepaskan dari kecanduan game. Anakku akan lepas dari kecanduan main game. Bapak Ibu, Anda percaya enggak waktu Yesus mati, dia juga mengambil kelemahan kita. Salah satu bentuk kelemahan itu apa? Kecanduan obat, kecanduan alkohol, kecanduan rokok. Anak rohani saya, waktu kecanduan rokok, cara dia memutuskan, dia setiap kali menghisap rokok, dia selalu bilang begini, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Masih menghisap nih, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 minggu dia deklarasikan terus. Tiba-tiba mulutnya pahit sekali ketika dia menghisap rokok. Dan hari itu juga dia berhenti merokok. Setelah 2 minggu. Dia belajar terus memperkatakan dengan iman. Karena ketika kita deklarasi, telinga kita mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan ketika kita dengar firman, iman kita bangkit, kita percaya bahwa kita udah menang, maka kita akan beroleh kemenangan. Ketika engkau terus tiupkan sangkakala, makin tiupkan sangkakala, orang tiup sangkakala itu tanda kemenangan, maka kemenangan akhirnya menjadi milik saudara dan saya. Amin. Ayo kita berdoa. Saya berharap setelah ini kita akan melakukan perjamuan kudus yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala dengan pengertian, dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi janji kemenangan Tuhan, termasuk kesembuhan, termasuk blessing financial, boleh kita nikmati. Kita bukan seperti kata Pak Benyamin tadi cerita, kita tidak pernah minta-minta. Betul Pak, saya setuju sekali, hamba Tuhan pamali minta-minta. Tetapi kalau hamba Tuhan dikasih, ya nggak nolak. Kan gitu ya ceritanya Pak Benyamin ya. Kalau minta-minta, dah. Tadi Pak kalau kasih, kata orang Sunda, pamali kalau ditolak. Amin Bapak Ibu. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari kita berdoa beberapa waktu ini sejenak. Thank you Jesus. Boleh saya mengajak kita menaikkan satu pujian? Bisa Pak? Minta tolong naikkan satu pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa